Teman-temanku sekalian, selamat jumpa lagi dengan Pak Komaharina. Saya sekarang berada di sebuah lahan persawahan yang sangat luas. Suasananya sangat sejuk. Saya ingin berbagi kepada Anda tentang satu topik yang sangat-sangat menarik, tapi sayang banyak sekali teman-teman atau orang lain yang malu untuk membicarakan. Topik itu sangat luar biasa menarik, khususnya bagi kaum Adam. Ya, tapi sebelum itu saya mohon teman-teman yang belum subscribe dulu ya, supaya channel saya ini berkembang dan maksimal, bisa bermanfaat, bisa berbagi kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Dan kalau Anda suka, kasih like dan bagikan kepada orang-orang dan teman-teman yang Anda sayangi. Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai penyebab fisiologis daripada impoten. Fisiologis itu artinya penyebab secara fisik ya. Penyebab secara fisik itu kita bisa bagi ya. Yang pertama itu karena memang dari lahir dia mengalami gangguan fungsi seksnya ya. Contoh misalnya ada kelainan organ seks ya. Tidak ada biji pelir ya. Biji pelirnya itu rusak ya, sehingga dia tidak menghasilkan hormon testosteron. Jadi dia tidak bisa ereksi memang dari kecil. Nah, itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit terjadi ya. Nah, ketika anak itu sudah remaja, kalau seorang laki-laki sudah remaja, sudah menghasilkan hormon testosteron mulai umur 12 tahun, maka mulailah fungsi seksnya aktif ya. Alat kelaminnya mulai membesar, mulai badannya mulai terbentuk, kemudian mulai tertarik kepada lawan jenisnya. Dia normal-normal saja ya, sampai dia menikah dia normal. Tapi dalam perjalanan hidupnya, setelah dia menikah, lalu dia sukses, lalu dia memiliki harta, lalu dia memiliki pekerjaan, memiliki jabatan, mulailah masalah-masalah penyebab daripada impotens berkembang diam-diam, tidak disadari, sampai suatu ketika seseorang itu merasa sama sekali tidak mampu ereksi. Lalu datanglah dia berkonsultasi kepada seorang dokter atau kepada temannya. Setelah diperiksa, maka ditemukanlah dia telah mengidap berbagai penyakit, atau salah satu penyakit yang menyebabkan dia impoten. Penyakit itu yang paling sering adalah penyakit kencing manis. Teman-teman sekalian, kalau sudah kena penyakit kencing manis, lama-kelamaan pembuluh darah itu akan menyempit. Kemudian saraf-saraf itu akan rusak, terutama saraf-saraf bagian tepi ya. Nah, kalau penis itu juga kan saraf bagian tepi, pembuluh darahnya juga menyempit. Sarafnya menurun fungsinya, pembuluh darahnya menyempit, sehingga suatu saat dia sama sekali tidak bisa ereksi. Karena kalau mau ereksi itu membutuhkan suplai darah yang cukup untuk masuk ke dalam bulbus cavernosum di dalam penis itu, yang tadinya penis mengecil, kecil, kalau dimasuki darah lalu membesar. Lalu saraf itu menggerakkan klep untuk menutup darah itu supaya tidak keluar, lalu terjadilah yang namanya ereksi. Nah, kedua organ itu bermasalah pada orang yang kencing manis. Nah, itulah sebabnya saya menyarankan teman-teman jangan sampai Anda kena kencing manis.
untuk membicarakan itu kita akan bicarakan di kesempatan yang lain. Penyebab berikutnya adalah yang paling umum adalah ketika orang itu dalam kehidupannya sudah mapan, lalu dia makan mewah, kebanyakan makan kolesterol, kelebihan kolesterol lah dia. Lalu terjadilah penyakit tekanan darah tinggi. Penyakit tekanan darah tinggi itu lalu diobati dengan antihipertensi atau obat untuk menurunkan tekanan darah. Di samping memang pembuluh darahnya sudah menyempit karena kelebihan kolesterol, menyebabkan pembuluh darah itu tidak maksimal mensuplai darah ke dalam penis. Efek daripada obat antihipertensi itu juga menyebabkan kemampuan kelenjar testis untuk memproduksi hormon testosteron. Maka terjadilah impotensi. Impotensi mungkin saja imparsial atau setengah bangun ya, tapi tidak mampu untuk melakukan penetrasi dengan baik. Itu penyebab karena penyakit ya. Paling umum sekarang itu adalah kencing manis dan tekanan darah tinggi. Tapi ada juga penyakit-penyakit lain yang mempengaruhi terjadinya impotensi. Tapi yang paling banyak tadi itulah kencing manis dan hipertensi. Apalagi kalau sampai berkembang menjadi stroke. Kalau sudah stroke, bukan cuma impoten, layu, lunglai, tidak bisa melakukan apapun. Nah, itulah teman-teman sekalian salah satu penyebab fisiologis daripada impotensi. Tapi teman-teman sekalian, semua itu bisa diperbaiki kalau kita sadar kembali kepada gaya hidup yang lebih bagus. Ada lagi satu teman-teman yang menyebabkan seseorang mengalami impotensi, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di bidang kesehatan. Menurut kesehatan itu tidak baik ya. Contoh, merokok. Maaf bagi teman-teman yang merokok, maaf besar. Kalau Anda merokok berturut-turut selama 5 tahun berturut-turut, apalagi pecandu, kalau tubuh Anda memang cukup bagus onderdilnya, barangkali Anda tidak akan menderita impoten. Tapi kalau tubuh Anda tidak bagus onderdilnya, maka nikotin itu akan mempercepat proses terjadinya impoten. Kenapa? Karena nikotin itu bisa melukai dinding pembuluh darah yang sangat halus. Kalau dinding pembuluh darah itu luka, kolesterol itu mudah sekali menyangkut, menyempitkan pembuluh darah. Terjadilah impoten. Ya. Bukan cuma impoten teman-teman, kalau dia menyempit pada jantung akan meningkatkan resiko serangan jantung. Kalau menyempit pada otak akan meningkatkan resiko stroke. Jadi kalau udah merokok ditambah lagi dengan kelebihan kolesterol akan semakin tinggi risiko terjadi impotensial. Ada lagi satu, minum alkohol. Nah, untuk yang satu ini sudah jelas. Kalau orang minum alkohol itu pasti akan mengganggu gangguan fungsi hati. Gangguan fungsi hati menyebabkan kolesterol naik. Kalau kolesterol naik, menyempitkan pembuluh darah. Nah, itulah terjadi lagi penurunan suplai darah kepada penis sehingga mengganggu proses ereksi. Demikian dulu teman-teman faktor penyebab daripada impotensia. Emang menarik sekali kalau ngomongin soal impoten. Jangan di-cut dulu ya. Ini akan saya bagi solusinya ya. Semoga Anda semua tidak impoten. Tapi kalau Anda impoten, mudah-mudahan Anda bisa sembuh ya. Nah, oke. Saya katakan tadi kalau impoten karena psikologis itu bisa sembuh kalau suasana hati Anda berubah ya. Jadi kalau Anda rendah diri, maka berlatihlah untuk meningkatkan rasa percaya diri ya. Kalau Anda
membenci atau tidak suka, ya mari kita melupakan dan memaafkan. Cinta kasih itu sangat mendukung ya. Kalau tidak ada rasa cinta, kalau tidak ada rasa sayang, maka kualitas daripada hubungan seks itu juga tidak akan maksimal ya. Oke, salah satu solusi yang bisa saya tawarkan untuk merawat kemampuan ereksi atau kemampuan fungsi seks, salah satunya adalah dengan akupresur ya. Akupresur ini sudah seringkali saya jelaskan di video-video sebelumnya. Untuk meningkatkan kekuatan seks, kita bisa melakukan terapi dengan pijat akupresur. Nah, mari kita lihat. Ini saya sengaja duduk dalam posisi ini. Ini adalah, yang ini saya tunjukkan ini adalah lokasi titik akupresur yang berhubungan dengan penis ya, bagi seorang laki-laki. Kalau bagi seorang wanita ini adalah vagina. Nah, kita sekarang bicara impoten, ini kita adalah membicarakan bagaimana memijat titik akupresur yang berkaitan dengan penis ya. Perhatikan ini tangan saya seperti ini. Kita tekan dengan meyakinkan. Kalau Anda mengalami penurunan fungsi seks, dia akan ada rasa sakit. Kalau semakin berat impotennya, semakin berat gangguan fungsi seksnya, itu akan semakin sakit ya. Lakukanlah penekanan ini dengan meyakinkan, tapi ingat jangan disorong ya, ditekan. Paling kurang sebanyak 30 kali atau paling banyak sebanyak 60 kali dalam satu saat terapi ya. Terapi ini bisa dilakukan dalam sehari 2-3 kali diulangi ya. Ini di kaki kanan, juga di kaki kiri. Ya. Oke, ini adalah untuk melancarkan peredaran darah pada penis ya. Karena kalau penis kita tidak lancar peredaran darahnya, itu salah satu sebab daripada terjadinya impoten ya. Oke, titik yang kedua yang harus kita pijat adalah titik akupresur yang berkaitan dengan testis ya. Ini kaki saya ini agak begini karena sering duduk bersila. Sini ya, ini testis di sini. Jadi kalau mau supaya spermanya bagus, spermanya banyak, kualitasnya bagus, di sini ditekan ya. Ini ya. Ini termasuk juga teman-teman yang mengalami ejakulasi dini atau ED, atau yang kualitas spermanya kurang bagus. Kita bisa tekan di sini seperti tadi, minimal 30 maksimal 60 kali. Kita bisa lakukan dalam sehari 2-3 kali terapi ya. Oke, biasanya juga kalau Anda terlalu lelah, kalau pinggang Anda tidak normal, sakit pinggang, itu juga mempengaruhi terjadinya penurunan kemampuan seksual. Nah, untuk merawat pinggang, sekalian aja di sini. Nah, ini juga, ini adalah titik pinggang ya. Ya. Ini kalau saya jepit ini pinggang, ini namanya saraf yang mempersarapi pinggang ini lewat sini di L ini ya. Oke. Terus berikutnya yang berhubungan dengan produksi cairan mani atau air mani, itu prostat. Di sini prostat di sini ya. Nah, kalau orang yang terlalu sering bersetubuh, prostatnya kerja keras untuk memproduksi air mani atau semen ya. Air mani itu beda loh dengan sperma. Kalau sperma itu berenang di dalam air mani, tapi produksi air mani itu diproduksi oleh kelenjar air mani ya. Salah satunya adalah prostat. Oke. Kalau prostatnya sehat,
testisnya juga sehat, penisnya juga sehat, maka fungsi ereksi itu akan lebih bagus. Tapi teman-teman sekalian, kalau Anda menderita kencing manis, Anda harus mengobati dulu kencing manisnya, konsultasi ke dokter, berobat, konsultasi kepada ahlinya, supaya kadar gula darah itu bisa dikendalikan, penyebab dari kencing manis itu bisa disembuhkan. Kalau Anda hipertensi, maka Anda juga harus menyembuhkan dulu hipertensinya. Tentu saja bukan hanya minum obat, harus mengurangi faktor risiko hipertensi seperti kelebihan kolesterol, itu harus dikendalikan, ya. Oke. Kalau Anda seorang perokok, juga Anda harus mengurangi jumlah rokok. Kalau bisa berhenti merokok. Kalau mau bagus fungsi seks secara maksimal, memang kita harus mengurangi. Kalau bisa tidak merokok, itu lebih sehat. Teman-teman sekalian, ada istilah orang zaman dulu mengatakan, kalau pagi-pagi burung Anda bangun, kalau pagi-pagi burung Anda bangun, itu artinya baterai Anda sudah dicas dengan baik. Berarti baterai Anda sudah penuh. Ciri kesehatan seseorang itu adalah yang paling penting dilihat pagi-pagi. Kalau bisa ereksi pagi-pagi, itu artinya Anda sudah di-recharge. Untuk bisa ereksi yang sempurna, Anda harus istirahat, tidur dengan cukup, makan dengan baik, ya. Terus pikiran harus fresh, refresh, tidak tegang, tidak stres, ya. Terus gaya hidup yang bagus sesuai kesehatan. Mari kita hidup sehat. Kesehatan itu harus diupayakan. Kesehatan tidak bisa dibeli. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi pada penjelasan berikutnya. Kalau Anda rasa bagus, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share.